Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dalam perlindungan Allah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan pembacaan bismillah tadi, ilmu yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Vita Nurjana Hadir. Liayana Hadir. Tamami Hadir. ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya. Oke. Kalian masih semangat tidak belajar? Masih. Nah, biar tambah semangat, kita melakukan tepuk semangat dulu ya. Ibu akan memperagakan bagaimana cara tepuk semangatnya. Nanti kalian akan mengikuti apa yang Ibu peragakan. Begini ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Mama semangat. Ini cara tepuk semangatnya. Ayo kita ulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Mama semangat. Nah, sudah semangat belum? Dah. Sudah semangat. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang pernah melakukan sholat dalam keadaan sakit? Tidak. Tidak pernah? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak pernah, nanti dengarkan penjelasan Ibu ya. Ibu akan menjelaskan bagaimana tata cara sholat dalam keadaan sakit. Nah, sebelumnya, Ibu harapkan kalian bisa mendengarkan dan menyimak dengan sungguh-sungguh apa yang akan Ibu jelaskan nanti agar pembelajaran kita hari ini bisa tercapai dengan baik. Oke. Nah, di sini sebelum mulai pembelajaran, Ibu ada media pembelajaran. Bentar ya. Sama Ibu. Nah, ini adalah media pembelajaran. Nah, di sini ada media mading, yaitu tentang tata cara sholat bagi orang yang sedang sakit. Nah, coba kalian amati dulu gambar-gambar yang ada pada media ini. Diamati dulu ya. Nah, sudah diamati? Sudah. Baik. Coba kalian baca teks yang telah Ibu berikan tadi. Dibaca teksnya tentang tata cara sholat dalam keadaan sakit. Dibaca dulu ya. Sudah dibaca? Sudah. Nah, sekarang kalian simak penjelasan Ibu tentang tata cara sholat bagi orang yang sedang sakit. Nah, di sini yang pertama yaitu tentang hukum melaksanakan sholat bagi orang yang sakit. Nah, anak-anak, hukum melaksanakan sholat bagi orang yang sakit itu adalah wajib. Jadi orang yang sakit itu tetap wajib melaksanakan sholat sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum, yang artinya, maka lakukanlah kewajibanmu sesuai dengan kesanggupanmu.
Nah, dalam firman tersebut sudah jelas bahwa meskipun kita dalam keadaan sakit, kita diwajibkan untuk tetap melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuan kita. Nah, orang sakit di sini anak-anak juga boleh menjamak sholatnya atau menggabung sholatnya, seperti menggabung sholat zuhur dengan sholat asar, menggabung sholat maghrib dengan sholat isya. Sedangkan sholat subuh itu tidak boleh digabung anak-anak. Yang bisa itu hanya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, bagi orang sakit itu juga boleh tidak untuk berjemaah. Jadi ketika orang sedang sakit akan melaksanakan sholat, juga tidak apa-apa, tidak pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Jadi boleh untuk melakukan sholat sendiri di rumahnya. Nah, itu adalah hukum dari melaksanakan sholat bagi orang yang sedang sakit. Sampai di sini kalian paham? Paham. Ya, kalau sudah paham kita lanjut ya. Nah, yang kedua yaitu tentang tata cara sholat bagi orang yang sedang sakit. Nah, di sini Ibu sudah ada medianya. Yang pertama yaitu sholat dalam keadaan duduk. Jadi anak-anak, bagi orang yang sakit ketika hendak melakukan sholat itu sebenarnya tetap wajib melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri. Tetapi jika orang sakit itu tidak mampu untuk melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, maka boleh dilakukan dengan cara duduk seperti yang ada pada gambar ini. Nah, ini adalah sholat orang sakit dalam keadaan duduk jika ia tidak mampu berdiri. Nah, yang selanjutnya yaitu sholat tidur menyamping. Ini adalah cara yang kedua, yaitu sholat dengan tidur menyamping. Ketika seseorang yang sakit hendak melakukan sholat tetapi tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, maka ia boleh melakukannya dengan cara sholat tidur menyamping. Caranya yaitu tidurnya dengan posisi sebelah kanan dan badannya menghadap ke arah kiblat. Tetapi jika tidak bisa melakukan dengan mengarah ke kiblat, boleh melakukan menghadap ke arah mana saja, seperti itu. Nah, kalian sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, kita lanjut dengan ke cara yang ketiga, yaitu sholat dengan cara telentang. Nah, sholat dengan cara telentang ini ketika tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa sholat dengan cara tidur menyamping, maka boleh dengan sholat tidur telentang. Caranya juga sama, menghadap badan diarahkan ke arah kiblat. Tapi jika tidak bisa, juga tidak apa-apa jika mengarah kepada arah yang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu sholat dengan isyarat. Sholat dengan isyarat di sini, yang pertama yaitu dengan isyarat kepala. Nah, dengan isyarat kepala di sini, kalau orang sakit itu hendak sholat itu kan pasti melakukan yang namanya ruku dan sujud. Nah, dalam keadaan sakit pun ruku dan sujud ini tidak boleh ditinggalkan anak-anak, atau tidak boleh kalau tidak dikerjakan. Tetap wajib dikerjakan karena ruku dan sujud di sini merupakan salah satu rukunnya sholat. Nah, jadi harus tetap dikerjakan. Bagaimana caranya untuk orang yang sakit tidak bisa berdiri, duduk, tidur menyamping dan tidur telentang? Maka yang bisa dilakukan itu dengan isyarat, yaitu menggunakan kepala. Ketika seseorang yang sakit dalam keadaan tidur tetapi tidak bisa dengan telentang dan sebagainya, yaitu menggunakan dengan isyarat kepala. Contohnya seperti ini. Ketika ia sujud, kepala dinundukkan agak tinggi, contohnya seperti ini. Contohnya begini, itu untuk sujud. Sedangkan kalau untuk ruku itu harus lebih ke bawah menunduknya, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh sujud dan ruku menggunakan isyarat kepala. Nah,
Untuk isyarat yang selanjutnya yaitu menggunakan kedipan mata. Nah, anak-anak, jika orang yang sakit sudah tidak bisa berbuat apa-apa, bergerak pun tidak bisa, menggerakkan kepala tidak bisa, menggerakkan tangan pun tidak bisa, isyarat yang terakhir yaitu dengan isyarat ini dengan menggunakan isyarat mata, yaitu dengan mengkedipkan matanya. Maka ketika orang yang sakit tidak bisa melakukan apapun, sholatnya dengan isyarat mengkedipkan matanya, dengan mengkedipkan mata untuk melakukan sholatnya. Nah, isyarat yang terakhir yaitu ketika seseorang yang sudah sakit parah atau sakit sudah lumpuh, tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan mata pun sudah tidak bisa digerakkan, maka sholatnya hanya dengan hati saja. Orang yang sakit yang tidak bisa melakukan apa-apa itu melakukan sholatnya dengan isyarat hati. Nah, itu adalah keringanan yang Allah tetapkan kepada orang-orang yang sakit untuk tetap bisa melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang tata cara sholat bagi orang yang sedang sakit. Nah, sampai di sini kalian sudah paham? Paham? Baik. Kalau sudah paham, kita simpulkan bersama-sama ya pembelajaran kita hari ini. Oke, kita simpulkan bersama-sama ya pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang masih ingat tentang kalau kalian sudah, sebelum kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagi kalian dulu dalam kelompok kecil. Ibu bagi dalam kelompok kecil ya. Di sini Tamami sama Yayana. Di sini Vita Nurjana sama Rati. Nah, sudah terbagi semua kan kelompoknya? Sudah. Nah, kalau sudah terbagi kelompok, coba kalian diskusikan bagaimana tata cara hukum melaksanakan sholat bagi orang yang sedang sakit, dan kalian diskusikan bagaimana tata cara sholat bagi orang yang sedang sakit. Nah, kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah itu saling tukar pendapat mengenai pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Ayo diskusi dulu. Ayo didiskusikan apa yang Ibu tanyakan tadi. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mendiskusikan jawabannya. Kalian harus saling tukar pendapat agar bisa menemukan jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan yang Ibu ajukan. Ayo didiskusikan. Tidak boleh ngomong sendiri ya. Berdiskusi dengan teman sebangkunya. Sudah selesai? Belum. Ayo didiskusikan.
sudah selesai diskusinya? Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah selesai, perwakilan dari kelompok kalian maju satu orang untuk mengemukakan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok. Nah, ayo, kelompok Diana, ayo coba bacakan hasil diskusinya. Bagaimana hukum melaksanakan sholat bagi orang yang sedang sakit? Ayo dibaca. Hukum sholat bagi orang yang sakit itu tetap wajib melaksanakan sholat, tetapi melaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Nah, ya itu benar. Nah, teman yang lain, kelompok yang lain mendengarkan ya. Nanti kalian memberi tanggapan ataupun komentar terhadap kelompok yang sudah mengemukakan alasannya. Nah, selanjutnya untuk kelompok kita Nujana, ayo bacakan hasil diskusinya. Ya, ayo dibaca. Tata cara sholat bagi orang yang sakit itu: 1. Tetap wajib berdiri ketika sholat, tetapi boleh duduk jika tidak mampu berdiri. Boleh tidur jika tidak mampu duduk dan boleh juga menggunakan isyarat kepala, kedipan mata, dan hati. Ya, benar tidak kawannya? Ya, benar sekali. Nah, coba kelompok Yayana menanggapi atau mengomentari dari hasil diskusi kelompok Titanujana. Ayo coba dikomentari. Ayo coba dikomentari. Ayo Yayana, dikomentari jawaban dari Titanujana. Jawabannya sudah benar, Bu, cuman kurang melengkapi. Ya, kurang melengkapi di bagian mana? Di bagian berjamaah, Bu. Ya, kalau orang sakit itu tidak apa-apa walaupun tidak Maaf. berjamaah. Ayo kelompok Titanujana tanggapi hasil diskusi dari punya Yayana. Ayo coba sayang ditanggapi. Ayo sayang dilengkapi. Jawabannya sudah benar, Bu. Itu sudah semuanya melengkapi. Ya, sudah. Berarti jawaban dari kelompok Titanujana itu sudah benar ya. Ya. Mereka sudah mendiskusikan dan menjawabnya dengan tepat sesuai dengan tata cara sholat yang dilakukan oleh orang yang sedang sakit. Nah, kalian semua sudah paham? Paham. Paham. Kalau sudah paham, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang masih ingat hukum sholat bagi orang yang sedang sakit? Wajib. Iya, hukumnya tetap wajib. Nah, orang yang sholat di sini tetap wajib melaksanakan, orang yang sakit tetap wajib melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuannya. Nah, orang yang sakit juga boleh jika tidak melakukan sholat Jemaah. Juga orang sholat di sini bisa menjamak atau Kosor atau menggabung sholat dari sholat duhur dengan sholat asar. Sedangkan sholat maghrib dengan sholat Isya. Yang tidak boleh dijamak itu sholat apa? Subuh. Ya, sholat subuh. Pintar. Nah, selanjutnya tata cara sholat bagi yang sakit. Yang pertama apa? Duduk. Ya, duduk itu ketika tidak mampu Berdiri. Yang kedua yaitu tidur dengan Menyamping. Tidur dengan menyamping ini dilakukan ketika tidak mampu untuk Duduk. Nah, yang ketiga itu melaksanakan sholat dalam keadaan tidur terlentang. Nah,
sholat bagi orang sakit dengan posisi terlentang ini dilakukan ketika tidak bisa duduk ataupun berdiri. Nah, yang selanjutnya, ketika orang sedang lumpuh melaksanakan sholatnya dengan apa? Syarat. Dengan isyarat. Pintar sekali. Isyarat apa? Isyarat dengan Kepala. dengan kedipan Mata. dan terakhir juga dengan menggunakan Hati. Wah, pintar-pintar sekali anak ibu ya. Nah, selanjutnya untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, ibu akan memberikan kalian beberapa pertanyaan. Nah, oke, ibu balik dulu ya. Nah, pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama. Coba kalian sebutkan hukum sholat bagi orang yang sedang sakit. Nah, ibu tunjuk. Tamami, coba sebutkan. Hukum sholat bagi orang yang sakit tetap wajib melaksanakan sholat, tetapi melaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Coba kalian sebutkan bagaimana tata cara sholat bagi orang yang sedang sakit. Yang pertama itu apa? Duduk. Yang kedua, tidur menyamping. Yang ketiga, telentang. Ya, tidur terlentang. Dan yang lain itu menggunakan syarat. Nah, coba pertanyaan ketiga. Nah, orang yang sedang sakit itu ketika tidak bisa menggunakan menggerakkan anggota tubuhnya, bisa menggunakan yang namanya isyarat. Coba kalian sebutkan isyarat apa saja yang digunakan ketika orang yang sakit hendak melaksanakan sholat. Ibu tunjuk. Vita Nurjana, ayo jawab. Apa? Syarat kepala. Iya, menggunakan kepala. Yang kedua menggunakan Kedipan mata. Yang ketiga menggunakan hati. Iya, pintar sekali. Nah, mungkin inilah materi yang bisa ibu sampaikan. Ibu harapkan kalian tetap rajin belajar ya di rumah. Dan jangan lupa ulangi materi hari ini, yaitu materi tentang sholat bagi yang sakit. Siapa tahu nanti kita misalnya sedang sakit dan kita tetap harus melaksanakan sholat sesuai dengan yang sudah ibu jelaskan tadi. Nah, untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang tata cara sholat tahajud. Nah, persiapkan materinya untuk minggu depan ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tata cara sholat tahajud. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.